Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mesaroh dari kelas B4HES. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari perseraan terbatas. Pengertian perseraan terbatas atau PT. Perseraan terbatas adalah suatu persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Pendirian perseraan terbatas atau PT. Syarat-syarat pendirian PT dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 7 yaitu yang pertama, perseraan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Yang ketiga, dalam hal ini setelah disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan sahamnya kepada orang lain. Yang keempat, ketentuan 2 orang atau lebih ini tidak berlaku bagi perseroan BUMN. Dan yang kelima, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disahkan oleh Menteri Kehakiman. Materi selanjutnya, organ PT. Organ PT memiliki 3. Yang pertama, RUPS, yang kedua, direksi, dan yang ketiga, Dewan Komisaris. Bentuk PT dan pembubaran PT. Bentuk PT terdiri dari 2, PT terbuka dan PT tertutup. Contoh dari PT terbuka yaitu PT Bank Sentral Asia Terbuka, dan contoh dari PT tertutup yaitu Salim Group. Pembubaran PT dalam pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu yang pertama ada keputusan RUPS. Yang kedua, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, penetapan pengadilan. Dan yang keempat, harta pilot tidak membayar biaya kepailitan. Materi selanjutnya, kepailitan dan PKPU dalam perusahaan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawas hakim pengawas. Pihak-pihak yang meminta kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang pertama, debitur, yang kedua, seorang atau lebih kreditur, yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat, Bank Indonesia, dan yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal. Pihak-pihak yang bisa dinyatakan pilot. Yang pertama, orang pribadi, yang kedua, badan hukum, yang ketiga, akibat hukum keputusan kepailitan, yang keempat, keputusan pilot dapat dijalankan lebih dahulu atau serta-merta, yang kelima, cita umum, dan yang keenam, kehilangan wewenangan dalam harta kekayaan. Selanjutnya, berakhirnya kepailitan. Yang pertama ada akur atau perdamaian. Maksudnya si pilot menawarkan kepada kreditur untuk akta membayar suatu persentase dan sita dianggap lunas. Atau akur likuidasi atau debitur meminta penundaan pembayaran dan debitur menawarkan pembayaran tunai. Yang kedua ada insolvensi. Insolvensi adalah keadaan di mana harta pilot harus dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan. Ada terjadi insolvensi apabila tidak ditawarkan akur. Dan ketiga ada homologasi akur. Maksudnya akur yang sudah diterima dan disahkan oleh hakim. Selanjutnya, materi penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Maksudnya adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Tujuannya adalah
untuk memungkinkan debitur meneruskan usahanya meskipun ada kerusakan pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Selanjutnya, sebab adanya penundaan pembayaran hutang. Yang pertama, keadaan sulit yang dapat mengakibatkan debitur tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah bisa ditagih tepat pada waktunya. Misalnya, jatuh rugi, kebakaran, pembekuan simpanan bank. Selanjutnya, berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang pertama, debitur bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan hartanya. Yang kedua, debitur mencoba merugikan krediturnya. Yang ketiga, debitur berbuat tanpa kuasa pengurus. Yang keempat, debitur lalai. Dan yang kelima, keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk atau memenuhi kewajiban kepada kreditur pada waktunya. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah tutur kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.